Oke, ya. Pertama-tama saya mungkin akan mengajak kalian eh, berimajinasi kalau ada satu kondisi ketika kalian dapat berbicara atau berkomunikasi dengan perangkat-perangkat di sekitar kalian. Ya. Jadi pada mata kuliah kali ini di Internet of Things kita akan belajar lebih jauh tentang konsep bagaimana perangkat itu dapat memberikan informasi kepada kita, memberikan informasi yang dapat kita jadikan keputusan tertentu di dunia kerja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mata kuliah baru yaitu Internet of Things. Mata kuliah ini akan membahas konsep dan konsep dasar arsitektur, kemudian protokol komunikasi, perangkat keras, pengembangan aplikasi berbasis IoT, dan kalian nanti akan belajar tentang bagaimana kerja sensor, microcontroller, kemudian komunikasi data, juga akan menyinggung tentang cloud computing atau komputasi awan, serta keamanan dalam implementasi IoT. Mata kuliah ini untuk capaian pembelajarannya yaitu memahami konsep dasar arsitektur IoT. Nanti juga kalian akan dapat memahami dan dalam penggunaan berbagai perangkat keras, kemudian menganalisis keamanan dan tantangan dalam implementasi IoT. Pembelajaran akan dibagi jadi 16 pertemuan dengan 2 ujian yaitu UTS dan UAS. Itu juga materi akan saya update ketika ada materi atau topik yang lebih menarik. Oke, langsung saja untuk referensi ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan utama dari Internet of Things ya. Kalau kalian ingat di tahun 2008 itu ada maskapai Adam Air ya yang sekarang sudah tidak ada lagi ya. Saya teringat waktu saya kuliah itu ternyata Adam Air itu dimiliki oleh keluarga ya, keluarga ya itu ya, keluarga Tionghoa ya atau keluarga Cina ya, Cindo ya, keluarga Cindo. Sekarang istilahnya keluarga Cindo. Ya, eh, karena ini bisnis keluarga ya, bukan serta-merta ini bisnis keluarga ya, tapi bisnis keluarga yang mungkin dikelola atau di manajemen tidak sehat ya, karena untuk pemimpin perusahaannya itu memang anak dari si owner ini ya. Tapi untuk setiap keputusan itu biasanya harus melalui ibunya ya. Jadi semua keputusan pembelian operasional itu yang urgent-urgent itu ibunya selalu ikut campur gitu di perusahaan Adam Air. Nah, suatu waktu itu ada pesawat ya, karena pesawat ini memang sangat murah waktu itu ya. Pesawat ini sangat murah sekali, sangat terjangkau, jadinya sehingga orang-orang ya tidak akan kesulitan untuk memutuskan menggunakan pesawat ini ya. Dan itu ternyata menjadi bom waktu ketika ada peristiwa kecelakaan besar yang menggemparkan gitu ya, pada tanggal 25 Maret 2008 itu itu sebelum itu ya, sebelum Maret berarti Maret 2008 itu pesawat satu unit pesawat Adam Air itu hilang di perairan Sulawesi. Dia aduh dia dari terbang dari Jakarta kemudian menuju Sulawesi, Gorontalo kalau tidak salah, kemudian tiba-tiba hilang di perjalanan ya. Dan itu semuanya hanya karena kelalaian dari pihak maskapai yang tidak melakukan peremajaan
pesawat ya. Jadi apa spare part pesawatnya itu tidak di-upgrade gitu ya, masih yang lama gitu, tidak diganti berkala gitu ya. Nah, itu yang menjadikan sebenarnya untuk terbang pun itu sebenarnya sudah tidak layak gitu, tidak layak dan dipaksakan harus terbang. Nah, inilah yang menjadilah kecelakaan di Adam Air. Nah, kalau kita melihat kecelakaan pesawat ini sebenarnya bisa kita telusuri dari jalur penerbangannya. Bagaimana pesawat itu tracking jalurnya seperti apa, kemudian ketika anginnya itu eh, kencang atau tidak gitu, itu bisa dilacak dengan aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi ini Flight Radar 24. Itu software yang bisa melihat atau tracking ya sebuah pesawat, bahkan semua pesawat di seluruh dunia secara real time 24 jam, dan juga histori penerbangannya ya. Teknologi yang di balik ini yaitu teknologi IoT. Lagi-lagi Internet of Things itu juga bisa digunakan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya, kalau kita membahas tentang Flight Radar 24 ini, teknologi di baliknya adalah ya, dia menggunakan GPS dan transceiver ya. Di pesawat itu kan ada dua perangkat itu, ada GPS dan transceiver. Ya, GPS ini yang memberikan koordinat ya, atau menerima koordinat dari satelit. Kemudian transceiver ini yang memberikan sinyal ke pesawat lain dan juga memberikan sinyal ke tower yang ada di bumi atau receiver yang ada di daratan gitu ya. Kemudian yang di daratan ini juga bisa kita ambil datanya, data sinyalnya itu ke aplikasi tadi Flight Radar 24, karena untuk sinyalnya ini tidak dirahasiakan ya, dibuka untuk umum. Dan teknologinya itu nanti bisa membaca lokasi pesawat, ketinggian, kecepatan, estimasi waktu, juga jalur penerbangan dari setiap pesawat di seluruh dunia ya. Oke, penggunaan Internet of Things sangat luas sekali. Yang kita gunakan sehari-hari juga ada ya, yang salah satunya adalah Google Maps yang kita gunakan misalnya untuk mencari alamat gitu. Kemudian juga bisa berguna nanti pas kita mudik ya, atau teman-teman berkunjung ke rumah saudara di luar kota, bisa lihat jalurnya apakah sepi, apakah sedang macet, atau ada perbaikan jalan. Nah, itu semuanya nanti dimunculkan di satu aplikasi Google Maps. Untuk teknologinya ya dia sederhana ya, karena dia menggunakan GPS yang ada di smartphone yang teman-teman bawa. Itu GPS-nya memberikan sinyal ke satelit, kemudian satelitnya dibaca oleh Google Maps bahwa di situ ada banyak perangkat atau banyak orang yang mengantri misalnya di satu jalur eh, jalan ya. Satu jalan itu bisa dibaca oleh satelit, kemudian ditandai sebagai jalannya itu macet atau tidak gitu ya. Kemudian penggunaan lainnya ada di smart home ya, perangkat-perangkat smart home seperti CCTV, lampu pintar, atau AC pintar gitu, juga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian di perusahaan itu ada mesin-mesin yang bisa dioperasikan dari jarak jauh juga, bisa menentukan atau menerima informasi kondisi dari produk yang dihasilkan. Dan juga penerapan lain di pertanian ya, kita bisa mengetahui kelembapan, kemudian kondisi dari tanaman, kondisi tanah gitu ya. Informasi itu bisa digunakan untuk
menentukan bagaimana kita merawat tanaman. Nah, karena penggunaan ini ya kita akan belajar bagaimana cara kerja IoT ya, IoT itu sendiri. Ya, dengan konsep yang sederhana ya, IoT itu eh, berasal ya, diawali dari perangkat ya, dari perangkat yang terhubung melalui jaringan ya, melalui jaringan, sehingga data-data yang ditransmisikan, data-data yang ditukar di antara perangkat itu nanti bisa dibaca di sebuah aplikasi. Yang dimasukkan things ya, tadi kan ada Internet of Things ya. Things itu yaitu perangkat ya, perangkat yang mempunyai sensor, mempunyai eh, satu satu hal yang bisa menangkap sinyal gitu ya, menangkap sinyal kemudian mengeluarkan sinyal, kemudian ditangkap oleh sebuah gateway ya. Gateway itu kayak misalnya lalu lintas itu ada lampunya ya, ada persimpangan. Nah, persimpangan itu adalah gateway-nya itu ya. Ini sinyal yang bisa diteruskan atau sinyal yang tidak bisa diteruskan itu ada ada ininya dulu, apa, pagernya dulu, dipagerin dulu, kemudian masuk ke komputasi awan atau cloud computing, nanti diolah, dianalisis ya di software, kemudian dimunculkan di aplikasi seperti itu. Nah, ini cara kerja IoT. Ini cara kerja IoT yang mungkin terkini ya, yang kebelakangan. Tapi sebenarnya kalau nanti kita akan bahas ya, IoT itu sebenarnya lebih sederhana daripada ini ya. Kita ke definisi dulu. Untuk definisinya, IoT itu adalah konsep di mana objek fisik ya. Jadi IoT itu harus objek fisik ya, bukan apa, digital gitu ya. Bukan suatu hal yang di dunia maya, tapi objek fisik nih. Objek yang bisa kita pegang, terhubung ke internet, ke jaringan. Enggak, internet itu kan sebenarnya sama aja kayak sinyal radio. Kalau kalian baru tahu ya, eh, internet itu sinyal radio sebenarnya, sinyal radio yang saling berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian IoT itu memungkinkan perangkat untuk mengumpulkan, berbagi, dan menganalisis data untuk otomatisasi dan peningkatan efisiensi. Ya, ini definisinya. Sehingga yang akan kita bahas adalah bagaimana IoT itu nanti bisa bertukar data, ya, bertukar data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Oke, sebelum itu nanti kita belajar sejarahnya dulu. Ya, kita harus mengetahui sejarahnya IoT itu dari tahun 99 ya. Di sana ada Kevin Ashton, ketika di MIT dia mengenalkan sebuah perangkat yang namanya RFID ya. RFID itu eh, dia itu sinyal dari membaca sinyal dari kartu gitu ya, ataupun sebuah ya kayak kalau sekarang mungkin kalau bisa dibayangin kayak QR code gitu, QR code di scan gitu ya. Nah, itu dikenalkan untuk kebutuhan inventory barang. Ketika itu ada perusahaan inventory atau perusahaan bukan inventory ya, perusahaan logistik ya, dia harus mengecek barang satu persatu ya. Ketika itu manual kan akan menyita banyak waktu ya, tapi dengan konsep yang dikenalkan oleh Kevin Ashton ini, dia bisa membaca setiap barang itu dengan sangat cepat ya, memanfaatkan sensor dan juga jaringan. Kemudian di tahun 2000-an itu tadi penggunaan RFID dan sensor mempercepat adopsi IoT ya, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan IoT ini. Di tahun 2006 2008 itu teknologi cloud computing juga
lagi berkembang ya, sehingga nanti IoT juga dikawinkan dengan dengan pengaplikasian cloud computing yang kita pakai sekarang ini. Dan di 2010 itu ada peristiwa Google karena aplikasinya itu Street View-nya tidak sengaja mengumpulkan data jaringan WiFi. Itu juga salah satu penerapan IoT tapi yang tidak disengaja gitu ya. Dan 2011 sampai sekarang ya itu yang akan dipadukan juga dengan teknologi-teknologi yang terbaru ya, machine learning dan atau artificial intelligence untuk membaca data lebih baik. Terus kemudian kita berlanjut lagi ke manfaat IoT. Manfaat yang pertama yaitu efisiensi. IoT itu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas ya. Contohnya di Indonesia ada yang namanya teknologi Field Monitoring System atau FMS yang diterapkan untuk memantau kondisi tanaman dan iklim di sawah secara real time. Nanti sensor-sensor IoT mengukur tingkat sinar matahari, curah hujan, dan kecepatan angin. Kemudian data tersebut dikirim ke cloud dan dapat diakses melalui aplikasi oleh petani. Hal ini memungkinkan petani untuk memantau kondisi sawah tanpa harus berada di lokasi, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait perawatan tanaman ya. Nah, ini ada berita dari UGM ya bahwa teknologinya digunakan di petani Indonesia ya. Dan dampak dari IoT ini ya bisa meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk, kemudian mengurangi biaya operasional dengan meminimalkan kebutuhan inspeksi manual, kemudian meningkatkan produktivitas hasil panen. Kemudian yang kedua, manfaat dari IoT yaitu otomatisasi ya. Ini mengurangi kebutuhan intervensi manusia dalam banyak proses. Contoh di Belanda menggunakan IoT untuk sistem irigasi otomatis. Sensor kelembapan tanah dan cuaca dipasang di ladang untuk mendeteksi tingkat air yang dibutuhkan tanaman. Jadi itu dikirimkan di cloud, kemudian sistem irigasi akan aktif secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman tanpa perlu intervensi manusia atau manual gitu ya. Nah, ini dampaknya bisa menghemat 50% konsumsi air dibandingkan metode irigasi manual. Kemudian di tanaman tumbuh lebih sehat ya karena mendapatkan air dengan jumlah yang tepat ya, karena perhitungannya secara komputerisasi ya. Ini takarannya berapa, kemudian harus di harus diberi air di waktu kapan, itu semuanya sudah dibaca oleh komputer. Kemudian petani juga bisa lebih fokus dengan perencanaan strategi pertanian ya dibandingkan tugas harian ya, daripada nungguin tanahnya gitu ya. Lebih baik fokus pada penjualannya misalnya atau memperluas lahan. Kemudian berikutnya manfaat IoT itu dari segi keamanan ya, memungkinkan pemantauan real time dengan respon yang cepat ya. Ini contohnya di beberapa atau salah satu rumah sakit di Amerika Serikat itu ada IoT tentang sistem pemantauan pasien jarak jauh gitu ya. Ketika ada pasien mempunyai penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, dia rumah sakit tersebut menggunakan perangkat IoT seperti misalnya smartwatch ya, yang
bisa mendeteksi detak jantung, kadar oksigen, kemudian dikirimkan datanya ke rumah sakit ya, bisa digunakan sewaktu-waktu ketika kondisi darurat. Nah, kemudian sistemnya nanti bisa mengirimkan notifikasi secara cepat ya. Nah, ini bisa memberikan dampak mengurangi angka kematian yang mendadak ya pada pasien ya. Mengurangi angka kematian mendadak karena pasien mendapat peringatan dini sebelum terjadi komplikasi serius ya. Jadi mungkin orang-orang yang uh, punya penyakit gitu ya, terus nggak tahu kapan dia waktunya wafat gitu, bisa taubat dulu ya dengan notifikasi di akhir-akhir hayat gitu. Ya, kemudian dia juga bisa memungkinkan dokter untuk melakukan tindakan cepat sehingga pasien tidak ketika pasien di rumah itu tidak berada di rumah sakit. Kemudian juga mengurangi biaya rawat inap ya, karena pasien itu ada yang memang sebenarnya nggak perlu rawat inap tapi hanya dipantau dari jarak jauh cukup gitu. Kemudian manfaat IoT selanjutnya yang terakhir adalah konektivitas ya. Ya karena IoT ini kan dari jarak jauh, jadi sehingga mempermudah integrasi dari berbagai perangkat dan sistem. Ya, ada beberapa perangkat yang kita langsung bisa hubungkan gitu. Misalnya ada AC yang bisa kita gunakan remote dengan HP gitu ya. Itu contoh sederhananya. Contoh yang lebih powerful itu di Singapura menggunakan IoT dalam manajemen lalu lintas ya. Di sini juga sebenarnya sudah diterapkan AI-nya juga ya. Sudah IoT, kemudian ada AI-nya juga. Ada dia memanfaatkan sensor kendaraan, sistem GPS yang di kendaraan umum saling terhubung satu sama lain di satu jaringan ya. Kemudian di sana dikelola informasi terkait keadaan di jalan ya, sehingga nanti misalnya ada satu jalur yang lebih banyak uh, mobilnya itu misalnya di lampu merah itu ya lampu hijaunya lebih lama gitu ya, satu jalur nih uh, terus kemudian lebih padat gitu mobil dan motornya di situ, yaitu hijaunya lebih lama dengan perhitungan tertentu gitu ya. Misalnya perhitungan tertentu dia akan didahulukan daripada jalur yang 2, ketiga, keempat gitu, sehingga waktu tunggu yang ada di persimpangan itu tidak lama ya, karena yang dikhawatirkan adalah ketika dia menunggu terlalu lama di lampu merah padahal dia bisa jalan lebih cepat gitu ya. Nah, itu kan polusi dari kendaraan itu kan bisa ngumpul di satu lokasi. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Dan dampak lainnya adalah mengurangi kemacetan ya, mengurangi kemacetan ketika ada terjadi di persimpangan. Nah, karena kita melihat manfaat tadi dan tapi ada juga tantangannya, yaitu tantangan keamanan ya, ancaman cyber ya, karena jaringannya semua terhubung gitu ya. Ketika satu perangkat itu diretas gitu ya, satu perangkat diretas atau perangkat yang kuncinya itu diambil alih oleh hacker gitu atau cracker ya, itu semua jaringan yang ada di situ bisa dikontrol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian ada privasi dari perlindungan data pengguna dari penyalahgunaan, dan standarisasi nanti bisa harus ada standar produk gitu ya, standar perangkat, kemudian standar sensor itu harus ada standarisasinya. Kemudian kompatibilitas ya, karena eh, produk IoT gitu ya, ataupun perangkat-perangkatnya itu harus sesuai gitu ya, nggak boleh misalnya spek yang sensor ini sama sensor yang
di atasnya atau transceiver atau receivernya itu beda gitu. Nah itu akan ada kualitas data yang tidak baik lah gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama kali ini. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.